فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 155 dari kitab keutamaan faidah-faidah musibah dari Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu taala. Qalat wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang bagusnya apa? Radhiyallahu anhuma, karena ayahnya sahabat juga. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Saya pernah melihat ke dalam surga, lalu saya melihat, ittala'a ini melihat sambil menjulurkan leher, menghulurkan leher, melongok kalau sebagian orang Indonesia bilang. Lalu saya melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu finnar, dan saya melihat ke dalam neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, maka saya dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Baik, apa keterkaitan hadis ini dengan bab yang beliau sebutkan, faedah yang ke-25? Kesabaran terhadap kesulitan dan cabaran itu menjadi sebab untuk masuk surga. Jadi yang diinginkan adalah baris yang pertama. Tatkala kebanyakan orang fuqara mereka itu bersabar, maka apa? Kebanyakan mereka masuk ke dalam surga. Bukan semua, banyak juga fuqara yang dari kalangan orang-orang kafir tentunya tidak masuk surga. Baik, ada juga orang fuqara yang dia itu tidak sabar menghadapi cabaran berupa kefakiran, lalu dia jadi perompak atau jadi pengganas atau jadi lanun atau jadi jadi koruptor. Ya berarti apa? Dia tidak masuk surga dari sisi ini. Tapi rata-rata orang yang mendapatkan taufik untuk bersabar memang orang yang mendapatkan kekurangan, yaitu para fuqara. Tidak ada alasan untuk dia menyombongkan diri pada asalnya, maka dia mendapatkan taufik untuk bersabar. Walaupun kadar kesabaran sendiri bertingkat-tingkat. Makanya mereka banyak terbantukan untuk masuk surga, dibantu oleh Allah dengan sebab kesabaran mereka. Adapun sebaliknya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadil Arwah menyebutkan ini dari sisi masuk ke dalam surga. Adapun kalau dari sisi derajat yang tinggi, maka ini boleh jadi banyak orang-orang kaya yang derajatnya lebih tinggi daripada para fuqara. Kenapa? Dengan kekayaannya dia lebih banyak mampu memberikan bantuan kepada fuqara, bantuan kepada sanak kerabat, bantuan kepada mungkin fakir miskin, pada anak yatim, pada apalagi itu, ya, bagian-bagian yang memerlukan bantuan. Mungkin orang-orang yang terkena bencana alam seperti pada bulan-bulan lalu itu kebakaran banjir bah, ataupun yang lain-lain, atau membantu membelikan alat-alat untuk menghadapi virus ini dan yang lainnya. Nah, dia memiliki kesempatan lebih banyak untuk beramal soleh. Maka boleh jadi, kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun dia lebih lambat masuk surga, tapi derajatnya lebih tinggi. Allah Ta'ala telah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Baik. Kemudian wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Saya melihat-lihat ke dalam neraka, lalu saya dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah, dari sisi dasarnya memang bilangan sudah lain. Iya, di dunia bilangan wanita, jumlah wanita memang lebih banyak daripada kaum lelaki. Seperti di Indonesia kurang lebih 20 tahun yang lalu, sekarang wallahu a'lam perbandingannya adalah 1:7, laki-laki 1, wanitanya 7. Sehingga wajar kalau di dalam neraka juga yang paling banyaknya adalah kaum wanita, karena prosentasenya juga mereka lebih banyak, kemungkinan masuk nerakanya lebih besar.
Dan dari sisi yang lain seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakfurnal ashir wa yukthirnal la'n. Mereka itu mengingkari kebaikan suaminya. Kebanyakannya seperti itu. Kita tahu yang ngaji paling berapa. Nah, kalau tidak mengaji, tidak betul-betul paham tentang syariat, bagaimana dia tahu hak dan kewajiban, sehingga banyak mengalami kesalahan-kesalahan dan akhirnya masuk neraka. Inilah menunjukkan, di antara yang menunjukkan pentingnya belajar. Kalau masalah dunia saja agar tidak sengsara, orang rela belajar ke Oxford atau Brisbane atau nggak tahu, mungkin kalau di Kutub Utara ada university, ada aja nanti orang datang itu. Padahal untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat yang seharinya 1000 tahun, inilah yang mestinya lebih diutamakan untuk orang memberikan waktu luang untuk belajar agar dia tidak celaka. Wa yuksirnal la'an, banyak mencaci maki, banyak mencela, banyak yang tidak pada tempatnya dia mengeluarkan laser, istilahnya itu kan kadang ya, mulut yang sangat tajam yang menyakiti hati dan seterusnya. Padahal bukan pada tempatnya. Ternyata ini, kata Rasulullah SAW, menyebabkan banyak dari mereka yang masuk ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, wahubisal imamu Ahmad bin Hanbal. Sebelum itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitab tadi juga menjelaskan sebagaimana mayoritas penduduk neraka adalah wanita, demikian pula majority dari penduduk surga juga kaum wanita. Kenapa? Ya kemungkinan besarnya mereka juga yang lebih banyak masuk surga karena masuk surga ya. Karena jumlah mereka lebih banyak, sehingga kemungkinan yang masuk surga lebih banyak juga mereka dari kalangan ahlud dunia yang memang dulunya ada di dunia. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, hadisnya telah sahih bahwasanya penduduk surga yang paling rendah derajatnya saja memiliki 2 istri dari kalangan bidadari surga. Bagaimana yang level di atas-atas? Berarti memang secara perhitungan dan persentase sendiri memang wanita lebih banyak di surga. Sehingga sebagaimana di neraka itu wanita lebih banyak, di surga juga wanita lebih banyak, di dunia juga wanita lebih banyak. Hanya saja kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ini secara khusus, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita dan kebanyakan penghuni surga adalah fuqara. Ini bukan sebagai pembatasan informasi, tetapi sebagai peringatan agar kita tahu apa yang mesti dilakukan. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya. Wahubisal imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah dipenjarakan. Wa ba'du ashabih, dan sebagian dari sahabat beliau fil mihnah, di dalam ujian untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Termasuk yang dipenjara bersama beliau adalah siapa? Yaitu Muhammad ibn Nuh, ahli hadis yang masih sangat muda itu, yang nantinya wafat di dalam penjara. Termasuk juga siapa? Yaitu Al-Buwaiti. Termasuk apa? Murid level pertama dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapatkan firasat, engkau nanti akan mati di dalam besi. Ternyata memang Al-Buwaiti nanti dipenjara oleh pemerintah. Karena apa? Beliau setia dengan ajaran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Imam Syafi'i memandang beliau tidak akan mampu untuk disiksa sebanyak itu, maka beliau hijrah ke Mesir. Nah, nanti di Mesir itulah, di Fustat itu, beliau akan berjumpa dengan salah satu murid terbaik yang sebelumnya bukan murid beliau, yaitu Al-Muzani, ahli kalam yang setelah berdebat dengan Imam Syafi'i dan diberi nasihat yang sangat bagus itu, beliau bertaubat, meninggalkan ilmu kalam dan betul-betul belajar kepada Imam Syafi'i. Dan nanti Al-Muzani mengarang kitab Syarhus Sunnah, yang di situ menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salaf. Intinya pembahasannya adalah para ulama diuji dengan fitnah-fitnah yang merusak itu. Nah, Imam Syafi'i memilih untuk hijrah. Imam Ahmad diberi petuah untuk bersabar. Karena kalau semuanya hijrah, tak ada yang bertahan di situ, siapa yang akan memimpin umat untuk bertahan terhadap fitnah yang merusak tadi? Maka Imam Ahmad pun bertahan di Baghdad. Qabla ayyudrab, sebelum beliau dipukuli, dicambuk dan sebagainya.
Dan pembahasan ini panjang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq. Sampai-sampai ada surat dari seorang penjinayah memberikan surat kepada Imam Ahmad, sama-sama dalam penjara, mengatakan, ya Aba Abdillah, saya ini sudah dicambuk 1000 kali di jalan syaitan, sementara Anda sekarang di jalan Allah, maka bersabarlah Anda. Nah, dia sendiri tahu si penjinayah, saya jahat, tapi paling tak akidah saya baik. Masih apa? Akidahnya betul. Daripada apa? Orangnya baik tetapi akidahnya keliru. Walaupun kebaikan insya Allah tidak sia-sia, tetapi tentunya kebaikan yang paling mendasar adalah kebaikan yang terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Yang lain masalah fikih ini adalah percabangannya. Baik. Dan Imam Ahmad dipenjarakan selama berapa? 3 tahun. Baik. Qala Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad bercerita, seringkali cerita ini dinukilkan oleh anaknya yang namanya Soleh, anak sulung beliau. Ada yang mengatakan Soleh lebih tua daripada Abdullah, tapi Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Lamma kana al-lail nama man kana ma'i min ashabi. Tatkala tiba suatu malam, orang-orang para sahabat saya yang menyertai saya tidur. Wa ana mutafakkirun fi amri, dan saya memikirkan urusan saya ini. Fa idza ana bi rajulin tawil, tiba-tiba saja saya sudah berdekatan dengan seorang lelaki yang tinggi badannya. Idza fujaiyah, dia harf la mahalalahu minal i'rab. Yatakhattan nasa hatta dana minni, dia melewati orang-orang sehingga mendekat kepadaku. Ya, tiba-tiba ada seorang yang badannya tinggi melewati orang-orang yang di situ dan mendekat kepada saya. Faqal anta Ahmad ibnu Hambal. Dia bertanya, apakah engkau Ahmad bin Hambal? Fasakattu, saya diam. Faqala hasaniyah. Dia bertanya 2 kali. Fasakattu, saya diam. Faqala fisalisa anta Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal. Apakah Anda Abu Abdillah Ahmad bin Hambal? Qultu na'am, saya mengatakan ya. Qal isbir walakal jannah. Bersabarlah engkau dan engkau akan mendapatkan surga. Qala Abu Abdillah falamma massani harus saut dzakartu qaular rajul. Tatkala saya disentuh oleh panasnya cambukan, ya dicambuk yang ujung-ujungnya itu ada besi dan duri-durinya, maka saya ingat ucapan dari orang tersebut. Memang disiksa, naudzubillah, sampai sekeras itu. Ini dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Ini yang berikutnya agak panjang, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam.